Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Raja Buah TV. Kali ini saya di kebun durian yang baru tanam, kawan. Ini kondisinya. Ini tanam baru sekitar 1 minggu. Nah, ini udah ada hamanya. Hama durian tuh ini kayak wereng tapi bukan wereng. Lihat sini. Ini belum dilakukan tindakan karena baru hari ini saya melakukan pengecekan. 1 minggu ini udah mupus, tapi pupusnya udah disantap sama ini. Saya belum tahu namanya hama apa ini. Belalang bukan, wereng bukan. Oh, udah jatuh. Kalau tanahnya jangan khawatir, kawan, sangat subur sekali. Tanahnya gembur berpasir. Ini tepian matahari. Tanahnya insya Allah ini sangat support. Binatangnya tadi ini hamanya nanti akan saya kasih demolis, tapi enggak sekarang. Ini sekarang lagi melakukan peninjauan, dan ternyata saya lihat perkembangannya bagus, cabangnya udah mulai kelihatan seperti ini. Saya langsung kepikiran, ini langsung mau saya bentuk, saya buat puntiran, dipuntir gitu ya, biar nanti percabangannya itu bisa muter, bisa ke segala penjuru, ada ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, bahkan ke sudut-sudut tenggara, barat daya, timur laut nanti ada ya. Karena dari awal saya nggak ada persiapan, ini bagusnya harusnya menggunakan lidi aren. Kenapa lidi aren? Lidi aren itu besar, panjang. Kalau lidi kelapa itu banyak yang kecil-kecil. Ketika harus muntir atau mempilin batang ini, dia kalah, dia nggak bisa membentuk apa. Jadi saya gunakan apa yang ada di sekitar sini, kawan. Ini kebetulan dulunya bekas ditanami kacang, ini banyak acir, banyak lanjaran yang tersisa. Ini akan saya gunakan untuk membentuk puntirannya. Bambunya ini juga tipis, kawan, tipis sekali. Kita masih lagi terlalu besar. Kalau dari bambu, kawan, upayakan tepi-tepinya ini, terutama yang ada kulit luarnya ini harus kita kumpulkan dengan cara dibuat disayat, di ini kan, dibuat melingkar, karena tajam. Takutnya nanti ketika melakukan puntiran ke dahan yang masih muda, masih lunak, itu nanti menimbulkan memar, bahkan bisa menimbulkan patah dahan. Ini lebih kuat daripada lidi, tapi kebanyakan orang menggunakan lidi aren karena simpel, nggak perlu menyayatnya seperti ini. Kenapa kita buat agak kecil, kawan? Biar mudah melenturkan dahan. Kalau posisinya besar, ini nanti untuk memuntir pohon ini dia akan bisa patah. Nah, proses pemuntirannya dari pangkal sini, kawan. Kalau kita bentuk ya, kita paksa-paksa aja gitu, nanti ini rawan patah. Tapi kalau kita puntir dari awal, dari atas, cuma diginikan, terus dilakukan pemuntiran terus seperti ini, dia akan memutar. Lihat, cabangnya udah mulai kelihatan mengarah ke berbagai penjuru. Setiap muntir kita langsung dikaitkan ke percabangan untuk ngunci. Nah, ini diselipkan ke sini. Ini juga sama. Wah, ini kalau yang terlalu rapat
cabangnya nih susah masuk ini terpaksa ya, mohon maaf ini saya tekan. Kalau kamu harus mati ya mati, maksudnya dahan yang kecil ini kalau kamu hidup nanti jadi dahan yang super, karena pernah mengalami proses yang begitu menegangkan ya kan. Karena posisinya kecil tapi dipuntir itu dahannya tadi. Ini rawan patah, hati-hati kawan. Udah kita buat begini aja nggak apa-apa. Kalau kita paksakan puntir sampai ke bawah, bawah udah keras pohonnya, takutnya nanti malah sempal alias patah. Ini untuk penguncinya kita kaitkan ke dahan yang bawah. Nah, tapi agar dia nggak doyong, nggak jatuh seperti ini bagusnya ditarik terus sampai ke bawah, dibenamkan ke tanah kawan. Jadi dia akan kuat. Maka pohonnya akan lurus. Ya, ini terbentuk dahan arah ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana, yang ini ke sini lagi. Jadi kedepannya nih ke semua penjuru mata angin dia akan terbentuk percabangan. Karena durian itu biasanya ngipas. Kalau nggak kita bentuk dia cuma kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalaupun nanti ada cabang-cabang apa itu, ya nggak maksimal. Bagus kalau dari awal kita bentuk seperti ini. Oke, kita geser ke pohon selanjutnya, karena nih hamparan ini memanjang ke sana kawan, dari tepi duku ini sampai memanjang ke sana. Oke, saya bawa bahannya, kita geser ke sini. Nah, sambil merawat durian ini kita tanami pisang. Sebelum duriannya berbuah kita panen pisang, pisang barangan kawan. Yang nanam kemarin agak ngawur kawan, karena nanamnya rumputnya nggak dibersihin dulu, nanamnya ngasal, yang penting nanam. Nah, sementara rumput ini rumput rakus sekali, rakus dan susah dibunuh, tapi nggak apa-apa karena saya baru ketahuan hari ini. Nih masih kelihatan baru ya tanamnya, tinjuan tanahnya masih kelihatan baru. Oke, sebelum saya puntir saya tak bersihin, sambil bersihin sekalian. Waduh, ini nanti berebut ini, berebut nutrisi antara rumput. Ini bahasanya rumput apa ya? Apa rumput teki apa rumput apa ini ya? Ini rumputnya susah kali matinya. Wah, yang nanam sembrono kawan. Yang penting tugasnya nanam aja, tidak memikirkan setelah ditanam nanti apakah ini akan bersemak kembali atau gimana. Maklum kemarin pas nanam saya nggak ada di sini kawan. Kalau saya di sini tak cerewetin ini. Nah, ini. Wah, ya nanamnya udah selesai, tapi ini ya gulmanya nih udah mau nyerang. Ini kurang lebih baru umur 1 minggu kawan. Oke, saya buatkan lagi acir atau apanya namanya nih. Terlalu kecil, tipis bambunya nih, jadi harus hati-hati. Ini bambu buluh, ring buluh, ini tajam sekali kawan. Oke, kita set lagi. Seperti yang tadi ya, cara memuntirnya. Kita masuk dari pangkal. Ini durian jenis bawor dari pangkal. Kita nggak perlu payah-payah, kita ikuti aja, kita puntir sambil dimasukkan. Pertama ini untuk membentuk percabangan supaya mengarah ke berbagai penjuru. Yang kedua sekaligus ini untuk menuntun atau memandu pohon ini agar tumbuh lurus. Maklum ini dulunya kan dari ujung dahan ya kawan, jadi cenderung tumbuhnya itu biasanya selalu lunglai dan mengarah ke tepi. Ketika
ketika dia jadikan batang utama, batang yang meninggi ke atas, maka dia perlu adaptasi yang cukup lama. Nah, sekarang kita paksa dengan cara begini. Sebenarnya nggak dibentuk begini pun durian ini tetap buah, hanya kita nggak mendapatkan percabangan yang maksimal, yang bagus. Ini kita bentuk sambil menegakkan pohon durian ini. Hati-hati kawan, ini masih tanam belum adaptasi, jadi di bawah akarnya belum begitu kuat. Kalau bisa jangan terlalu goncang. Wah, kelewatan lagi. Bisa. Kita tarik ke bawah agar dia lurus. Kita tusukkan ke tanah. Masih nggak lurus juga, kita topang dengan topang seperti ini kawan. Kalau masih nggak lurus juga, topang seperti ini. Oke, kalau yang pohon sebelah situ masih belum cukup besar, dahnya masih lunak, belum bisa kita bikin buntiran. Oke, di sini ini yang kelihatan besar sekali. Ini dulu dari pembibitan udah dibuntir, tapi kayaknya nggak maksimal, hanya sekedar awar-awar gitu ya. Tahu awar-awar? Awar-awar itu ya sekedar. Jadi sekarang mau saya bentuk beneran, karena ini posisi sudah pindah lahan. Awar-awar. Bagus itu, lapuk, bambunya lapuk. Bambunya udah terlalu lama di lahan ini. Oke kawan, dapat bambunya. Oh ya, stres dia karena jauh nih, kemarin berangkatkan dari unit, dari daerah perkampungan, daerah pemukiman Tran. Sekarang ini masuk ke kawasan perdukunan. Ini jangan sampai telat kita membentuknya kawan. Kalau udah telat nanti repot, sudah kadung keras. Ini terus kita putar kawan. Harus hati-hati, pohonnya masih muda sekali. Bibitnya dulu terlalu subur ini, tapi suburnya nggak terarah. Susah ini mungkin. Udah sampai atas, sudah sampai bawah. Nanti kan dikasih tiang. Karena ini
pohonnya udah terlalu besar, terus posisi acirnya itu terlalu tipis, ini masih agak melawan kawan. Maka ini perlu kita kasih acir tambahan untuk menguatkan agar tumbuh lurus ke atas. Nggak tahu nih daunnya agak rusak, ini mungkin karena kepanasan kemarin, sempat ekstrim habis nanam kawan, nggak pernah kena hujan, panasnya luar biasa. Kena racun rumput ini sebelum menjalar saya buang. Kalau misalnya kena racun biar nggak menjalar, tapi mudah-mudahan tidak karena kena racun nih kawan. Takut nanti kena angin dia tetap tabah. Ini sambil agak dikasih ikatan, tapi jangan kuat-kuat biar nanti nggak melilit ke batang. Sekedar saja, yang penting dia nanti kalau ada angin itu nggak mengkelung alias nggak condong, nggak mangklung. Cukup seperti ini saja. Oke, kita geser ke sana itu juga ya. Nanamnya 11 ini, 11 kali 11 kawan. Ke arah sana 11 meter, ke arah sana 11 meter. Tujuannya kenapa dibuat 11-11? Jadi antara ke sana sama ke sana, nanti tengah-tengahnya situ kita tanamin petai kawan. Petai juga sangat produktif. Oke, kalau ini masih pendek, ini masih mudah dengan kayu yang cuma sebesar ini. Bambu kok kayu. Masih bisa. Ini nggak perlu kita tipiskan karena ini kayunya bambunya itu sudah agak rapuh, lapuk. Kelamaan di lahan ini biasa terjemur ya, karena dipakai untuk lanjaran mentimun. Perlu diperhatikan cara muternya, jangan dipaksa kawan, jadi pelan-pelan supaya tidak menimbulkan memar di batang. Nanti kalau memar takutnya jadi kering. Ini kaitkan ke percabangan yang di bawahnya untuk mengunci. Ini saja. Biar bisa lurus, dikuncikan ke percabangan di bawahnya. Oke kawan, kita geser ke sebelahnya lagi. Ini juga ada, tapi nggak saya syuting semua ya, karena ini isinya 114 batang. Tapi Anda lihat tadi jaraknya dekat-dekat dari mulai sana ke sana ke sana ke sana. Nah ini kemarin habis nanam karena ujungnya itu udah mengklung. Nah kita coba pandu, tapi ini bukan untuk permanen, memandu aja biar tegak lurus ya. Kita potong sekarang tali pengaitnya, kita kasih lanjaran di samping untuk membuat pohon ini jadi tegak lurus, sekaligus untuk membentuk percabangan. Usahakan membentuk percabangan itu masih usia-usia seperti ini kawan. Kalau terlalu besar nanti udah kaku, kalau kita paksakan nanti malah bisa membuat potong atau tumbang atau patah daunnya. Kita sehat lagi. Cukup begini saja kawan. Nah, dari atas kita, sebenarnya ini belum layak ini karena mata tumbuh ini rawan kesenggol dan patah. Kita hati-hati aja karena ini lahannya jauh. Kalau saya bolak-balik sini tuh agak enggan ya. Kita masih ngerawat durian yang di lahan lama. Yang ini mumpung kita ngecek sekalian, yang nampak-nampak kita bentuk sekalian.
ngurang-ngurang beban besok ya. Pas besok ke sini itu tinggal sedikit lagi yang kita harus bentuk seperti ini. Ini masih ketebalan, tapi nggak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Yang penting pohon duriannya membentuk ke segala penjuru mata angin. Inilah caranya membuat durian supaya membentuk dahannya itu ke segala penjuru mata angin. Begitu kawan-kawan. Nah, seperti ini saja caranya. Nanti ini akan tumbuh lurus dengan sendirinya dan cabangnya jadi, aduh, berat. Harus hati-hati kawan, takut dahannya patah. Calon dahan, ini masih calon jadi dahan. Nah, sekaligus dia menjadi lurus nih, gitu. Seperti ini. Masih ada yang perlu didorong, pakai ini didorong karena mau dibuntit dipaksakan, takut nanti apa namanya memar. Jadi yang ini kita paksa, kita dorong seperti ini aja. Nanti seiring waktu dia akan selesai dengan hukum alam. Yang ini juga perlu kita putar ke sini supaya dia mengarah ke sini dahannya. Oke kawan, seperti ini saja. Kela itu kalau udah membesar, dia membentuk ke segala penjuru mata angin. Nah ya, begini saja selesai ini. Oke, saya kalau ajak Anda ke sana capek ya. Sampai di sini saja. Nanti perkembangannya akan seperti apa. Ini akan selalu saya videokan. Saya bagi-bagi untuk sahabat petani semua. Selamat sore. Jangan lupa kalau Anda suka di subscribe. Dan kalau ada yang perlu ditanya, ada yang mau diberi masukan buat saya, jangan lupa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.